Kalau disebut bahwa kita ada progres, ya betul, ada progres, terutama khususnya di Jawa Bali ya, yang sebelumnya menjadi epicentrum. Progres ini jelas terlihat dan ini ya tentu peran, ya tentu ini bicara strategi yang efektif dan juga peran semua pihak termasuk masyarakat. Tapi kalau disebut sebagai one of the best, ya menurut saya itu belum tepat ya. Saya harus meluruskan enggak, dan belum ada yang mengatakan itu one of the best juga. Artinya begini, kita apresiasi capaian-capaian ini, tapi kita harus tahu bahwa angka kematian kita salah satu yang tertinggi di dunia, bahkan di ASEAN tertinggi. Walaupun menurun juga, tapi tetap yang tertinggi di tengah kapasitas tes kita yang jauh relatif lebih rendah dibanding negara-negara lain di ASEAN gitu. Bahwa itu sudah tercapai, bahwa di PPKM ini pertama kali sudah kita capai semua provinsi di benchmark yang ditetapkan WHO, yang 1 orang dites per 1.000 orang per minggu. Ya, itu juga apresiasi kita sampaikan dan itu capaian yang luar biasa ya. Namun dibandingkan dengan skala penduduk, dibandingkan dengan eskalasi pandemi, ya belum sesuai. Karena bicara misalnya dengan Singapura, ya Singapura bisa 5 kali lebih banyak, dan jumlah penduduk Singapura ya sama dengan kota Bandung kurang lebih. Nah, ini yang menjadi catatan harus pengingat kita ya. Jadi kita senang, kita apresiasi, tapi ya jangan berlebihan. Kalau itu menurut saya berlebihan, karena tidak ada dasar yang menguatkan kalau disebut kita yang sesuatu yang terbaik ya. Walaupun itu penurunan ya, tapi di tengah testing yang menurun soalnya. Jadi kita harus sangat kritis ini. Oke, jadi belum tepat karena testing dan tracing-nya ini juga sebetulnya masih dalam jumlah yang kecil ya Pak. Dan kalau kita melihat nih negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, bahkan Filipina, ini tengah berjuang nih Pak karena sedang melonjak-lonjaknya di negara tersebut COVID-19. Apakah Indonesia ini hanya menunggu waktu saja atau justru Indonesia sudah berhasil melewati masa-masa itu Pak? Belum, kita menunggu waktu betul. Jadi yang disebut dengan potensi gelombang ketiga jelas ada ya, walaupun dengan perpanjangan PPKM ini membuat si potensi ini makin mundur, makin juga menurun. Jadi bahwa ini akan terjadi tetap besar kemungkinan, namun dengan intervensi penguatan PPKM leveling ini yang terus dijaga konsistensinya, gradasinya bertahap, itu juga berperan dalam membuat yang tadinya saya prediksi Oktober, tapi mundur sekarang ke Desember pun menurun. Jadi itulah sebabnya kenapa harus ada pemodelan ini maksudnya untuk dasar strategi mitigasi. Nah ini sudah tepat dilakukan pemerintah. Tapi ingat, potensi kita sangat rawan. Pertama kenapa? Karena sekali lagi kapasitas 3T kita ini belum memadai. Apalagi kalau bicara masalah surveillance genomik ya, itu juga masih lemah. Karena idealnya kita ini kalau bicara misalnya kasus breakthrough infection ya, orang yang sudah divaksinasi 2 kali tapi terinfeksi, harusnya diperiksa whole genome sequencing. Di kita sudah, tapi sangat minim, sehingga peta pemahaman situasi ini masih belum cukup komprehensif. Kemudian masalah vaksin. Vaksin salah satu yang memang kita apresiasi bagus ya, cepat. Tapi kalau bicara dengan total populasi, dan bicara dengan juga varian-varian baru, yang harus dilihat vaksinasi adalah yang penuh, jadi 2 kali dosis. Nah ini yang masih di bawah 20%, jadi di kisaran 16%, bahkan sedikit di bawah Filipina ya. Tapi jauh dengan Singapura, Kamboja pun atau Malaysia. Ya ini menempatkan bahwa kurang lebih 80% penduduk kita dalam kondisi sangat rawan, dan inilah yang akhirnya juga masih membuka peluang potensi gelombang ketiga. Selain angka kematian yang tinggi ya, di atas 3% itu menunjukkan bahwa masih ada masalah nih di hulu sampai hilir, masih ada bobol nih di kasus-kasus di hulu dan di hilir. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.